Panjenengan juga pasti pernah mendengar di wilayah Nusantara ini, khususnya di Jawa ini, banyak suku-suku kuno yang sampai sekarang orang menyebutnya primitif, tapi mereka yang masih menjaga adat istiadat yang luar biasa. Mereka selalu mengatakan tentang kendeng. Betapa kendeng ini harus dilestarikan, harus dijaga. Dan apa yang beliau-beliau katakan, para tetua, para pemangku adat di suku-suku yang saat ini masih eksis menjaga adat istiadat dan keselarasan dengan alam, mereka selalu mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kendeng. Kendeng itu bukan hanya sekedar seperti pegunungan kapur atau satu tempat tertentu, tidak. Dia mengandung suatu medan energi, mengandung suatu DNA tertentu, dinasti tertentu yang pernah melahirkan keagungan peradaban. Mari kita buka mindset kita, cara berpikir kita, kesadaran kita, betapa kita telah diwariskan suatu peradaban yang adiluhung. Lah kalau ada yang mengatakan apakah era kendeng ini bisa dikatakan dengan seperti Lemurian, Atlantis, monggo kerso. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan melanjutkan tentang videoku yang mengungkap sedikit tentang bumi telon. Pada videoku sebelumnya aku menjelaskan bahwa bumi telon itu adalah suatu bumi yang mengandung medan energi tertentu. Dalam konteks yang aku maksud adalah bumi yang mengandung medan energi yang akan menyatukan, mengharmonikan energi Pajajaran, energi Mataram, dan energi Majapahit. Nah, pada video yang kali ini aku akan menambahinya lagi gitu loh. Bumi telon yang punya medan energi tertentu tadi itu ada di bawah naungan energi, yaitu energi kendeng. Ketika panjenengan mendengar istilah kendeng, asosiasi panjenengan pasti tentang suatu gunung kapur lah, gunung yang tandus lah. Tetapi meskipun begitu, energi kendeng ini maknanya sebenarnya sangat dalam dan luas. Karena energi kendeng ini sebenarnya adalah energi peradaban purba. Energi peradaban purba, dan saat-saat ini, masa-masa ini adalah waktunya energi kendeng ini bangkit kembali. Jadi sekali lagi aku tegaskan, kelanjutan dari bumi telon tadi adalah kaitannya dengan energi kendeng. Nah, energi kendeng ini adalah energi purba yang memang sudah terlupakan. Karena kalau panjenengan seperti yang gue bilang tadi, ketika mendengar kendeng itu kan rata-rata kan bicara tentang asosiasinya itu tentang gunung kapur gitu loh, yang tandus dan kering gitu loh. Tetapi kalau aku boleh menyampaikannya menurut sudut pandangku dan pengalaman pribadiku, berdasarkan pula memoriku gitu loh. Energi kendeng ini energi purba yang pernah melahirkan suatu peradaban yang luar biasa. Jadi energi kendeng ini
Karena saking lamanya waktu, sisa-sisa peradabannya sekarang adalah bebatuan. Dalam videoku sebelumnya aku menjelaskan tentang zaman di mana manusia memberdayakan batu. Jadi bukan hanya sekedar zaman batu, tetapi zaman di mana manusia memberdayakan batu. Zaman ketika manusia memberdayakan batu. Dan kalau panjenengan amati di setiap wilayah di bumi ini, pasti ada suatu era di mana manusia memberdayakan batu. Nah, kalau aku menyebutnya, itu disebut dengan era Kendeng. Atau mungkin bahasa yang tepat adalah era dinasti Kendeng. Jadi Bumi Telon itu erat kaitannya dengan energi dari dinasti Kendeng. Nah, kalau aku boleh membahasakannya yang lain juga, energi dinasti Kendeng ini energi keilahian. Masa-masa masih penuh dengan keilahian, di mana manusia masih begitu selaras dengan alam pola hidupnya, sehingga mampu memberdayakan batu. Salah satunya loh itu, memberdayakan batu. Dalam konteks ini bukan hanya sekedar batu yang seperti yang jenengan lihat, seperti jadi candi, jadi piramida, tidak hanya sekedar itu, nggih. Di situ ada batu-batu mulia yang lain yang sebenarnya diberdayakan dan menjadi pusat-pusat medan energi. Jadi semacam kayak kristal dan sebagainya itu adalah bagian daripada peradaban era dinasti Kendeng. Panjenengan tidak harus setuju, panjenengan tidak harus percaya dengan apa yang kusampaikan ini gitu loh. Tetapi ini hanya mungkin beda bahasa saja gitu loh. Tetapi kenapa aku tetap menggunakan istilah ini? Karena memang ini sebenarnya seperti itu gitu loh. Dan masih banyak misteri yang lain tentang Kendeng ini. Tapi itu nanti ya aku akan menyampaikannya setahap demi setahap. Artinya begini, ketika aku menyampaikan informasi-informasi ini atau sudut pandang ini, itu nanti juga beriringan, berbarengan dengan kondisional-kondisional yang terjadi di alam kasunyatan. Ingat, hampir semua videoku adalah menceritakan tentang era baru, zaman baru. Artinya harus disesuaikan gitu loh. Karena memang tujuan kita memang mengarahnya ke sana gitu loh. Makanya aku juga mempersilahkan panjenengan kalau memang tidak percaya, dilupakan saja ini gitu loh. Bagiku ini kusampaikan untuk mengedukasi, untuk menginspirasi, dan aku berharap di antara pemirsa ini ada yang terkonek, ada yang terinspirasi sehingga mengambil suatu langkah atau tindakan-tindakan tertentu di lingkungannya sampai meluas ke dalam yang jauh lebih luas, yaitu ke tingkatan masyarakat sekitar dan alamnya gitu loh. Harapanku seperti itu gitu loh. Energi Kendeng yaitu energi di mana masa manusia memberdayakan batu dan sisa-sisa peradabannya sampai sekarang itu masih ada. Ini waktunya untuk bangkit. Artinya ada suatu dinasti, ada suatu masa di mana dinasti ini pernah berjaya. Kalau mungkin di masa-masa keraton sekarang atau kerajaan-kerajaan era sekarang itu mungkin lebih tepatnya itu disebut biasanya itu Nusa Kendeng. Energi Nusa Kendeng atau peradaban Nusa Kendeng gitu. Tidak salah. Jadi Bumi Telon itu sangat erat kaitannya dengan dinasti Kendeng. Dan di video-videoku sebelumnya juga aku telah mengingatkan bahwa DNA dinasti kuno itu akan bangkit kembali, akan muncul kembali. Ingat juga siklus tentang cokro manggilingan bahwa apa yang pernah ada akan kembali ada. Dan ini adalah saatnya. Nah,
dinasti Kendeng ini tentu punya ciri-ciri tertentu gitu loh. Salah satunya yaitu hidup selaras dengan alam dan mampu memberdayakan kondisional alam. Itu salah satu ciri dinasti Kendeng. Hidup selaras dengan alam dan mampu memberdayakan energi alam. Ini adalah salah satu ciri dinasti Kendeng. Itu tersebar di hampir seluruh dunia ini. Semua peradaban yang salah satu yang menonjol adalah ketika memberdayakan batu itu pasti itu punya keselarasan dengan alam. Mereka bahkan ketika meletakkan suatu bangunan itu sudah diselaraskan dengan kondisional energi di alam. Jadi misalkan membangun candi atau membangun suatu medan energi tertentu, tempat pemujaan tertentu, itu pasti dicari tempat, lokasi yang selaras dengan planet-planet, diselaras dengan tata surya, dengan konstelasi bintang dan planet bumi ini gitu loh. Itu pasti seperti itu gitu loh. Jadi tidak asal membangun, tidak asal menempatkan, tidak. Itu sudah ada keselarasannya gitu loh. Jadi ini mohon diperhatikan dan ke depan nanti seperti itu lagi. Karena sisa-sisa peradabannya kan masih ada sampai sekarang gitu loh. Masih ada sampai sekarang gitu loh. Jadi bangkitnya Bumi Telon itu sekaligus membangkitkan dinasti Kendeng. Dinasti Kendeng. Ketika panjenengan terkonek dengan apa yang kusampaikan ini, harapanku tindakan yang perlu dilakukan adalah mencoba hening lalu menyelaraskan diri dengan alam. Yakinlah bahwa nanti ada koneksi tersendiri dengan alam sehingga panjenengan nanti tahu apa yang harus dilakukan. Yang berkaitan, yang bertujuan untuk zaman baru, tatanan baru. Energi Kendeng yang sekarang sisanya masih luar biasa, yaitu semacam kayak Gunung Padang, lalu Candi Angin, lalu Candi Bubrah, lalu di tempat-tempat yang lain, di mana-mana era-era ketika manusia memberdayakan batu ini, energinya sampai sekarang pun jenengan masih bisa rasakan. Sisa-sisanya pun jenengan dapat lihat, dan karena eranya sekarang internet yang luar biasa informasinya, sehingga kita mampu mengenali itu gitu loh. Begitu pula ketika panjenengan memasuki dimensi lebih halus, sebagaimana jenengan memasuki dunia maya atau dunia internet lalu mendapatkan informasi banyak hal, begitu pula ketika panjenengan memasuki alam halus, di mana tersimpan memori-memori, informasi-informasi atau data-data di alam, jenengan akan mendapatkan data yang lengkap. Memang ini perlu sedikit kemampuan tertentu ya, tetapi aku yakin semua orang punya potensi untuk mengarah ke sana. Hanya perlu suatu niat, membuka cakrawala, mengubah mindset, membuka mindsetnya sehingga tidak terkurung, tidak menyempit tapi meluas, mendalam. Nanti aku yakin jenengan semua akan terkoneksi. Jadi pada videoku kali ini aku ingin menambahi bahwa kebangkitan Bumi Telon itu salah satunya adalah untuk membangkitkan kembali energi dinasti Kendeng. Panjenengan juga pasti pernah mendengar ketika suku-suku kuno di wilayah Nusantara ini, khususnya di Jawa ini, banyak suku-suku kuno yang sampai sekarang orang menyebutnya primitif, tapi mereka yang masih menjaga adat istiadat yang luar biasa di Jawa ini, mereka selalu mengatakan tentang Kendeng. Betapa Kendeng ini harus dilestarikan, harus dijaga. Panjenengan pasti pernah mendengar itu gitu loh. Dan apa yang beliau-beliau katakan, para tetua, para pemangku adat di suku-suku yang saat ini masih eksis menjaga adat istiadat dan keselarasan dengan alam, mereka selalu mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian Kendeng. Artinya adalah Kendeng itu bukan hanya sekedar seperti pegunungan kapur atau satu tempat tertentu, tidak. Dia mengandung suatu medan energi, mengandung suatu DNA tertentu, dinasti tertentu yang pernah melahirkan keagungan peradaban.
Mari kita buka mindset kita, cara berpikir kita, kesadaran kita. Betapa kita telah diwariskan suatu peradaban yang adiluhung, yang melahirkan generasi-generasi kerajaan sampai sekarang pun masih ada kerajaan-kerajaan itu. Itu semua salah satu awal peradabannya adalah era kendeng. Lah kalau ada yang mengatakan apakah era kendeng ini bisa dikatakan dengan seperti Lemurian, Atlantis, monggo kerso. Monggo kerso. Monggo kerso. Tetapi sekali lagi aku ingin menyampaikan bahwa Bumi Telon, bangkitnya Bumi Telon dinaungi oleh energi dinasti Kendeng. Dan inilah saatnya, inilah waktunya untuk bangkit. Mungkin di video-video selanjutnya nanti aku akan menambahi, melengkapi tentang dinasti Kendeng ini gitu. Tapi untuk saat ini semoga video pendek ini menginspirasi panjenengan semua, di lingkungan panjenengan semua. Semoga panjenengan terkoneksi pula dengan energi agung, energi luhur dari dinasti Kendeng. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.